Merinding ya. Kayak apa sih, kayak applause gitu, apa sih bang? Apa sih, speechless ya? Nah itu maksud gua, speechless, aku ya. Yo, kembali lagi bersama gue Junet ya di podcast Point People of Duluin. Oke, sekarang kita kedatangan tamu spesial lagi dong. Kemarin kan udah keren-keren juga kan. Buat tamu pertama ini jauh lebih keren, pokoknya penopang Duluin gitu kan. Oke. Nah, boleh dong perkenalin diri. Namanya siapa, divisi apa, jabatannya sebagai apa? Boleh, silakan. Okay. Halo semua. Aku Syifa, aku dari divisi Duluin Gajian, khususnya untuk IT-nya. Jabatan aku di Duluin Gajian itu sebagai leader software engineer. Iya, betul. Keren banget, oke. Boleh dong, panggilannya apa? Boleh Syifa, boleh Cipaul, boleh Cipaul ya, oke. Nah, aku mau tahu nih, kamu perjalanan kamu saat masuk Duluin pertama kali itu gimana, terus di IT-nya gimana gitu? Kenapa mau di bidang IT sebagai woman tech? Okay. Kalau awal pengen di IT sih sebenarnya ngelihat ke prospek kerja ya. Jadi dari SMA itu untuk milih jurusan itu lebih mikirin prospek kerja ke depan tuh apa sih yang bagus. Nah, terus salah satunya itu di Teknik Informatika ngambil jurusan itu. Mikirnya sih kayak nanti lulus kayaknya bisa lebih cepat dapat kerja. Meskipun realitanya setelah lulus itu pasti banyak banget saingannya gitu. Tapi ya kalau pas awal sih aku belum mikirin ke situ banget, tapi yang langsung mikirin gimana caranya bisa dapat kerja cepat dan prospek kerjanya bagus. Terus ya udah pilihnya Teknik Informatika. Gitu. Tapi itu dari atas kehendak diri sendiri, atau kamu ikut teman, atau emang kamu udah visioner aja katanya tadi, kayak aduh kita lihat jangka depannya gitu untuk lapangan kerjanya apa segala macam. Aku lebih ke visioner sih. Terus kebetulan aku juga kalau misalnya dibanding dengan teman-teman SMA aku itu aku di teknik sendiri, aku ngambil Teknik Informatika sendiri, sedangkan yang lainnya lebih ke jurusan lain sih yang bukan yang non teknik. Keren banget. Nah, kalau di angkatan kamu bisa disebutin nggak berapa orang gitu yang kan jarang banget kan yang bidang IT-nya? Itu kehitung kali ya? Kehitung jari. Bisa jadi sih. Mungkin kurang dari 20 mungkin ya. Atau mungkin 30-an mungkin. Hebat banget sih. Nah, kamu motivasi terbesar kamu memilih karir di bidang teknologi itu apa sih? Sebenarnya itu balik lagi sih. Karena dari prospek kerjanya kan bagus untuk ke depannya. Karena kan di IT itu kita dunia semakin modern. Bener. Dimana semua pastinya tersistemize, makanya mikirnya kayaknya Teknik Informatika bagus nih. Nah, kalau ingat pertama kali belajar coding atau teknologi, apa momen yang paling berkesan kamu atau enggak struggling kamu lah, kayak perjalanan gimana? Kalau berkesan sih menurut aku feeling yang pertama kali ketika mulai coba coding itu takut ya. Karena kan nggak familiar tuh. Benar. Aku kan dari SMA bukan SMK. Terus nggak tahu tuh ngoding itu gimana. Terus kayak bahasanya kan pasti beda banget tuh. Benar. Nah, makanya pas pertama kali ngoding itu aku panik karena ini harus ngapain ya, gimana sih caranya bikin ini bikin itu. Itu aku panik, dan itu satu momen awal yang bener-bener diinget banget sih. Conclusionnya kamu gimana? Kayak mencari solusinya abis itu kan ini panik gitu. Nah, itu gimana biar sampai akhirnya di titik kamu kayak bisa menemukan jalannya, kayak gini caranya, jadi cara mudahnya gitu sampai kamu nyaman gitu. Sedangkan kayak IPA kan tadi SMA juga bukan SMK yang menjurus gimana tuh? Kalau aku sih menurut aku selama kuliah itu milih teman itu untuk dijadi circle
dijadiin satu circle yang bisa membantu buat berkembang itu penting banget sih, karena menurut aku bisa sampai sekarang ini itu pasti bantuan juga dari teman-teman aku. Jadi aku kayak suka ngajak diskusi terus minta review ke mereka. Aku tuh kira-kira di IT tuh kurangnya apa sih gitu, kelebihan aku apa, kekurangan aku apa yang harus diperbaiki gitu sih. Terus mereka juga pasti ngasih feedback ke aku kayak gimana. Terus aku juga ya jadi belajar banyak sih dari teman-teman. Berarti kamu lingkungan kamu yang bagus ya. Jadi saling ngebantu dan kamu juga mau mengeval diri sendiri gitu. Apa kurangnya ya? Itu keren banget sih. Ya, gitu caranya ya. Nah, sebagai wanita di bidang IT, ada nggak sih kamu ngalamin tantangan khusus gitu kan tadi masih dasar lah. Sekarang lebih spesifik lagi gitu. Ada nggak sih tantangan khusus gitu? Tantangan Di bidang IT-nya. khusus di bidang IT sih mungkin stereotypes ya. Wah, Jadi kan mungkin banyak orang yang mikir kayak, oh cewek IT mana bisa gitu bener, kan. ya. Tapi kalau aku sih ya udah biarin aja, bodo amat. Kalau misalnya ada orang yang ngomong gitu, ya buktinya aku bisa gitu. Bener. Terus apa ya? Aku juga kerja gak membedakan, oh aku sebagai cewek aku harusnya kerjanya sebagai ini. Enggak, aku nggak gitu. Semua aku kerjain. Maksudnya kalau misalnya itu memang tugas aku, ya udah aku kerjain gitu. Berarti kamu lebih ya benar sih menghilangkan stereotype kalau misal perempuan juga bisa loh gitu ya di bidang IT. Betul. Jadi break the rules gitu. Hebat guys. Ada nggak sih mentor atau role model kamu yang ngaruh banget di karir kamu atau kerjaan kamu gitu? Sebenarnya kalau ngaruh banget sih enggak ya. Cuman aku tuh pas kuliah suka banget nontonin vlognya Safira Putri. Itu kan dia kuliah di Korea dan dia ngambil jurusan computer science. Jadi apa ya, agak relevan gitu. Terus aku kayak ngeliat dia kayak, wah dia keren ya, dia cewek tapi bisa beasiswa ke luar negeri. Terus udah gitu bisa sebagai cewek di IT gitu loh, bisa survive. Itu kalau misalnya aku lagi down, biasanya aku nonton ke Safira Putri ya? Iya betul. Oh itu yang IT perempuan juga ya? Iya betul. Oh berarti kamu mengikuti jejak karir dia juga ya secara tidak langsung tapi versi light aja? Iya betul. Enggak bercanda, tapi semoga kesampaian juga ya kayak Safira Putri juga ya, amin ya. Langsung aja lah, bismillah. Menurut kamu nih skill apa yang paling penting untuk anak IT wanita di masa sekarang? Skill apa nih untuk anak IT? Nggak secara spesifik perempuan, cuman kayak di dunia IT tuh perkembangannya sangat pesat, makanya kita tuh nggak bisa untuk stuck belajar itu doang. Kita harus terbuka dengan ilmu baru, dengan kesempatan baru, terus ya lebih nge-explore apa sih yang baru gitu, apa sih yang bisa, oh ternyata kalau ada hal yang baru tuh kira-kira bisa nge-improve gak ya ke kerjaan kita, kayak gitu sih. Jadi mau belajar lah ya, mengikuti tren zaman sekarang juga apa yang sedang berkembang. Nah, gimana sih kamu cara terus ngembangin diri biar relevan di dunia tech gitu, biar yang cepat berubah ini gitu? Itu gimana? Kan yang tadi benar harus terus mengikuti zaman sekarangnya kan, yang terus kayak udah muncul AI segala macam lah di bidang teknologi. Nah, kamu gimana buat kayak apa? Biar apa nih? Biar mengikuti zamannya. Jadi kayak kamu tuh adaptasinya lah ya. Adaptasinya gimana? Kalau adaptasi sih sebenarnya aku lebih ke tuntutan pekerjaan ya. Kalau misalnya aku tetap stuck di masa lalu, sedangkan pekerjaan tuntutannya pasti lebih mengikuti zaman, kan nggak akan relevan tuh. Jadi makanya aku lebih ngikutin ke ini sih, apa sih, tuntutan pekerjaan yang mana harus terus update. Gitu. Berarti kamu patokannya di kerjaan aja, apakah kamu juga kayak, ya kan tadi kamu bilang mengadaptasi, kamu kayak udah kayak mikir, aduh apa ya yang kurang lagi ya, apa yang bakal kamu improve diri sendiri gitu, atau ya udah gitu aku ngikutin aja kerjaan begini kasihnya aku, ya udah gitu karena aku mengikuti perkembangan dari itu perusahaannya aja gitu. Itu gimana? Enggak juga sih, aku kalau misalnya pekerjaan, tapi di luar itu juga pasti aku improve untuk ya biar ini aja. Jadi kalau misalnya dari pekerjaan ada yang diminta untuk apa, kalau misalnya akunya udah tahu,
kan pasti lebih enak tuh daripada kalau misalnya aku nggak tahu sama sekali terus harus belajar dari nol banget gitu kan, itu pasti lebih makan waktu kan. Benar. Jadi kalau di luar pekerjaan ya pasti aku belajar juga untuk memudahkan aku dalam bekerja, atau bisa juga nambah ilmu. Betul. Gitu. Keren banget. Oke. Contohnya biasanya sih aku di luar kantor itu suka ikut event dari Google Developer gitu. Nah itu biasanya dia kumpulin developer dari mahasiswa atau mungkin pekerja profesional juga. Nah itu biasanya aku ketemu banyak orang-orang kayak yang berpengalaman nih jauh di atas aku, atau mungkin ketemu sama kayak mahasiswa gitu. Terus ya kita di situ berelasi gitu loh, bertukar pikiran. Iya, jadi kayak ngobrol sekarang tuh apa sih update-nya gitu, terus kamu lagi kerjaan apa sekarang gitu sih. Itu nambah banget. Itu kayak seminar lagi atau workshop atau gimana, atau kayak pertemuan sesama web dev aja? Iya. Itu lebih ke ini sih, macam-macamnya kok. Ada yang workshop, ada yang seminar juga. Terus ya kalau misalnya enaknya sih kalau ada acara offline gitu, ya kita bisa datang terus ya ngobrol gitu. Ngobrol ya. Betul. Gitu berarti itu ya. Nah, ada nggak pencapaian kamu yang paling kamu banggain di IT? Sebenarnya enggak sih. Kalau misalnya satu proyek yang bikin puas banget enggak ya. Cuman kayak lebih ke task kecil-kecil aja sih. Cuman kayak ternyata ini tuh ada tanggung jawabnya yang harus aku harus aku atasi gitu. Iya. Terus kayak ternyata aku bisa yang ngerjain ini. Sebenarnya pas awal kan aku clueless gak tahu apa-apa tuh, tapi ternyata seiring dikerjain, seiring dipelajari ternyata bisa juga ya. Nah itu sih berarti keinginan kita aja ya, berarti semua tuh pasti bisa dipelajarin kan? Iya betul. Bukan kayak ini nggak bisa nih, udah aku mau nyerah aja. Nggak gitu. Enggak sih, aku nggak gitu. Nah itu juga sebenarnya agak bisa dibilang tantangan aku juga ya. Kadang apalagi pas awal-awal baru kerja, awal-awal baru kuliah tuh aku mikir kayak aku nih kayaknya otak aku nggak nyampe deh gitu. Aku sering banget mikir kayak gitu. Insecure berarti. Iya betul, insecure. Aku tuh kadang mikir kayak gitu kan. Aduh kayaknya otak aku nggak nyampe deh. Aduh kok dia pinter banget ya. Aduh gimana ya gitu. Tapi apalagi pas kerja itu kan pasti dunia profesional, dimana gap umurnya juga udah beda-beda kan. Jadi ada yang udah senior banget gitu. Terus di situ aku kayak aduh gimana ya. Nah aku tuh instead of insecure terus, itu aku tuh mikir kayak gimana caranya supaya aku tuh bisa semangat. Nah makanya aku tuh ngubah mindset, dibandingkan selalu insecure, terus kayak gak percaya diri, kayak merasa rendah, itu aku mikir kayak ini kesempatan aku buat belajar nih gitu. Kayak misalnya dikasih project untuk nge-handle project gitu. Nah itu pasti aku awalnya kayak kayaknya aku gak mampu deh, tapi daripada aku terus-terusan mikir kayak gitu, aku tuh kayak ini kayaknya bagus nih buat kesempatan aku buat belajar, buat berkembang gitu. Jadi itu bisa bikin aku semangat sih. Jadi daripada terus-terusan nggak percaya diri, takut salah atau apa, itu malah mindset itu tuh jadi bikin semangat ke aku. Jadi daripada takut kalau misalnya Syifa bisa ini nggak, iya pak, dicoba ya pak gitu. Jadi lebih gitu sih boost energi aku. Energinya ya. Gitu. Berarti bounce back-nya dengan cara positifnya ya ngerubah mindset aja. Betul, ngerubah mindset. Tapi emang nggak ada yang wah ini enggak deh gitu? Pernah sih, cuman kayak gimana ya, aku tuh pasti ngulik dulu sih. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa, baru ya kayaknya ini enggak gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya possible sih, kayak penasaran gitu, jadi bikin aku penasaran, ya udah gas aja gitu. Keren banget. Aku gitu sih. Bagus sih, tapi sangat reasonable ya. Nah kalau ada perempuan muda ingin masuk ke dunia IT, ada nggak sih kamu sampein satu pesan penting yang buat disampaikan ke dia? Apa pesannya? Kalau menurut aku sih, ya itu ya, ilangin mindset stereotypes. Kalau mindset perempuan yang tadi ya nggak bisa deh, kayak kalau perempuan kayaknya di IT juga kurang. Enggak lah, kita belajar ya udah belajar aja gitu, sama-sama berkembang gitu. Jadi nggak perlu mikirin stereotypes, terus ya belajar
ya udah sih belajar aja, nggak perlu mikirin oh ini kayaknya lebih jago laki-laki deh, oh ini lebih jago ini deh, enggak lah, nggak usah gitu. Belajar mah belajar aja. Belajar aja. Iya betul. Asal kita mau atau enggaknya ya. Iya, terus kalau misalnya di dunia pekerjaan juga menurut aku meskipun perempuan jangan jadi jangan jadi takut atau pasif gitu. Kalau misalnya kamu punya ide atau punya pendapat yang menurut kamu itu benar karena itu yang kamu itu pengalaman kamu sebelumnya, ya ungkapin aja, nggak masalah. Jangan jadi takut kayak enggak nanti aku jadi ini, jadi nggak usah terlalu banyak overthinking gitu loh. Itu sih menurut aku. Jadi terus positif pemikirannya dan mau belajar juga. Iya, mau belajar. Ya udah, ilangin stereotip kalau cewek tuh gak bisa apa-apa juga. Iya, betul. Sebenarnya dari diri kamu aja bisa kan, seorang Cipaul, anak IT menjadi head juga dan terus berkembang kan. Iya. Nah, ya. Karena ya udah jalanin dan ada rasa keinginan tahunya yang luas gitu. Keren sih. Oke, kalau kamu bisa beri advice ke diri sendiri saat pertama kali kamu belajar IT, apa yang akan kamu katakan? Jangan takut untuk bikin kesalahan. Terus belajar. Maksudnya kayak kalau misalnya kamu feeling down atau ngerasa insecure, ya udah sih belajar aja. Belajar aja. Karena ya? pasti suatu saat juga bisa gitu. Kalau misalnya kamu tekun dengan itu, pasti bisa kok. Pasti bisa ya. Iya. Gitu. Keren banget. Aku juga sampai apa sih kalau ini tuh merinding ya. Kayak apa sih? Kayak applause gitu. Apa sih, Bang? Apa sih? Speechless ya? Nah, itu maksud gua speechless, aku ya. Terakhir mungkin pesan-pesan untuk perempuan yang punya cita-cita untuk kerja di bidang IT dari kamu. Pesan-pesan menurut aku jangan takut, jangan ngelihat lingkungan yang karena banyak cowoknya terus jadi kayak takut deh, kayaknya aku harus lebih pasif dan lain sebagainya. Enggak, jangan terlalu banyak overthinking. Kalau misalnya ada kesempatan untuk buat belajar, ya belajar aja gitu, hadepin aja, nggak usah jadi mikir overthinking, takut salah lah, takut apa, enggak. Kalau salah ya perbaiki, minta salah, maaf perbaiki. salahnya di mana. Benar. Oke deh. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Cipaul teman-teman. Oke. Paling gitu aja Cipaul ya. Terima kasih udah mau menjadi narasumber dari podcast Point ini. Mungkin di next time kita akan berbincang-bincang lagi untuk nextnya untuk lebih dalam lagi ya. Dari mana Cipaul software engineer? Iya, betul. Software engineer-nya apa tuh? Aplikasinya atau apa? Maksudnya duluin gajian gitu. Iya, duluin gajian. Iya, aku ngedevelop di duluin Ngedevelop gajian. ya itu. Iya, ngedevelop di duluin gajian teman-teman ya. Nanti aja lah. Pokoknya kita sudahi podcast ini dulu. Ya udah, terima kasih ya. Thank you ya. Oke. Semangat ya Cipaul ya. Semangat. Oke. Teruslah berpikir positif guys. Dah. Oke.